Karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Karena firman-Mu lah yang menolong kami untuk dalam segala keadaan. Tuhan boleh dapati kami setia. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tahu jalan hidup tidak selalu mudah. Tapi kami bersyukur karena Allah yang setia memegang kami, memelihara kami, mengajar kami, dan berjanji untuk menolong kami. Karena itu Tuhan, berbicaralah pada pagi ini. Taruh perkataan-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu. Urapi setiap kami yang datang pada pagi ini Tuhan, supaya kami boleh pulang dalam keadaan yang berbeda. Ada zaman Allah, ada pemulihan Allah, ada penghiburan Allah turun atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah. Pakai hamba-Mu jadi alat berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Saudaraku, saya mau tanya sama saudara hari ini. Tadi sebelum kesini saya pergi ke gereja dulu, gereja saya. Kemudian ngobrol-ngobrol di sana, ada satu pengusaha, dia bilang begini, dolar udah naik lagi loh. Ya, hari ini katanya dolar udah naik lagi loh katanya ya. US sudah 18 lebih. Terus saya tanya begini, berarti kalau dolar naik itu apa yang terjadi? Dia bilang begini, biasanya kalau dolar naik pasti beras akan naik, betul apa enggak? Teman saya tuh bilang gini, Ci, iya loh Ci, saya udah dipesanin sama suami saya katanya. Sekarang hidup irit-irit ya, mesti bijaksana. Karena ini dolar udah naik terus, berarti barang-barang pasti naik, kebutuhan pokok itu pasti naik. Nah, pertanyaan saya adalah begini, apa yang membedakan kita dengan mereka di luar sana yang katanya beragama, yang katanya mereka beribadah, tetapi apa perbedaan kita dengan mereka yang ada di sana? Bapak Ibu, perbedaannya sederhana. Perbedaannya itu ada di dalam hati kita, betul apa enggak? Karena itu Allah sangat peduli dengan apa yang ada di dalam hati. Dan Allah selalu berproses dengan hati kita. Kita baca di sini, ini merupakan slogan yang umum yang berkata begini, dalamnya hati, dalamnya itu laut tuh kita bisa duga, tapi hati kita mana tahu. Kita duduk bareng-bareng di sini. Kita bisa tahu pakai baju baru loh, rambut baru loh. Pertanyaannya, hati tahu gak? Nggak tahu. Bahkan suami istri tidur bareng-bareng belum tentu menyelami dengan persis apa yang ada di dalam hati. Betul apa enggak Bapak Ibu? Nah, karena itu kita belajar sama-sama karena kita ngerti banget Tuhan sangat-sangat concern dengan hati. Ya, pada waktu Samuel diutus untuk pergi mengurapi raja yang baru, Bapak Ibu, Samuel tuh kayak kita manusia yang kita lihat penampilan luar, betul apa enggak? Makanya hari ini gak usah heran, orang-orang selalu sekarang ini sedang sibuk untuk memperbaiki penampilan luar. Punya duit operasi, betul ya? Gak punya duit ya udah ya. Punya duit pergi tuh ke pusat-pusat gym. Sekarang tuh gym itu banyak banget udah kayak jamur, betul apa enggak? Tanah kosong dikit enggak gym pedal, betul enggak saudaraku? Menit doang dua saudara ya. Gym sama pedal, sampai tukang baja ini di rumah saya kan tulisannya gini, padel, bacanya kan gitu ya. Bilang sama cici saya begini, Bu, udah nyobain ke situ belum? Cici saya juga namanya gaptek, kagak ngerti. Emang itu apaan? Itu es krim, udah nyobain belum? Saya bilang itu bukan es krim, ini olahraga yang sekarang lagi in. Betul apa enggak? Karena orang berusaha untuk apa? Perbaiki, semuanya perbaiki. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah penampilan luar benar kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya yang dalam itu yang penting. Makanya pada waktu Samuel disuruh oleh Allah untuk mengurapi raja yang baru. Waktu Samuel lihat Eliab, Samuel pikir begini, ganteng nih. Pasti ini piti kali ini. Kenapa? Badannya six pack man, betul apa kagak ya? Wah ganteng tinggi ini kali rajanya. Tapi Tuhan bilang apa sama Samuel? Bukan Samuel. Karena apa yang dilihat Allah beda dengan apa yang dilihat manusia. Nah, pagi ini kita belajar sama-sama karena kita tahu kita boleh ada di tempat ini, kita hadapi pergumulan kehidupan yang sama, yang kurang lebih sama, tapi masalahnya adalah bagaimana dengan hati kita. Kita buka sama-sama, kita baca di dalam Ulangan pasal 8. Ayatnya sudah saya tulis di sini. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan baca gantian Bapak Ibu. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, nanti ayat 3 kita baca sama-sama ya. Ulangan pasal 8 ayat yang pertama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu.
Sama-sama. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Bapak Ibu tahu nggak, kita bersyukur loh, kita ada di dalam zaman di mana kita bisa belajar lewat sejarah, betul ya? Kehidupan bangsa Israel, panggilan keluar dari Mesir, jalan padang gurun menuju tanah perjanjian, itu berbicara mengenai gambaran setiap kita. Waktu kita ada di dalam perbudakan dosa, Allah mengutus Yesus untuk membebaskan kita dan kita berjalan bersama dengan Allah. Betul apa enggak? Menuju apa? Firman Tuhan bilang, negeri yang penuh susu dan madu. Dan sepanjang perjalanan saudaraku ya, Tuhan enggak janji hidup enggak punya masalah. Maka itu saya nggak suka dan saya tidak setuju dengan orang-orang yang namanya Kristen, yang waktu nginjilin temennya bilang begini, ikut Tuhan enak loh. Lu kalau masuk agama Kristen lu pasti enak dah. Hidup ikut Tuhan tuh nggak pernah susah, senang terus, nggak ngalamin masalah. Lu pokoknya enak terus. Waktu dia masuk gereja, masuk agama Kristen tanda kutip, dia mulai bilang, kok tiba-tiba masuk agama Kristen bisa bangkrut ya? Kok bisa ya? Toko sepi? Kok bisa ya sakit? Kok bisa ya keluarga saya meninggal? Bapak Ibu, kita tahu dengan persis ikut Tuhan bukan berarti masuk taman bunga, tapi masuk padang gurun. Betul apa enggak? Dan Tuhan bilang buat setiap kita hari-hari ini, bahwa di dalam setiap apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bilang lihat ya, sama seperti bangsa Israel, seperti itulah hidup saudara dan saya. Kita belajar dari bangsa Israel supaya kesalahan yang mereka lakukan tidak kita lakukan dalam hidup kita. Sebab kita tahu dalam hidup di dalam Tuhan ada satu kepastian, masa depan yang penuh pengharapan. Ada satu kepastian, dunia satu hari akan kita tinggalkan, kan kita akan bersekutu bersama-sama dengan Allah di surga. Ada satu kepastian. Nah, kita mau belajar sama-sama pada hari ini, penting banget untuk tahu apa yang ada di dalam hati. Kenapa? Yang pertama kita mau lihat ya, karena hati itu menentukan respon kita Bapak Ibu. Ya, hati itu menentukan respon kita. Makanya Amsal 4 ayat 23 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Amsal 4 ayat 3 berkata begini, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Betul ya? Jaga hati kita baik-baik karena hati kita menentukan jalan hidup kita. Iya apa iya? Coba tanya sama yang baru pacaran. Kalau lagi jatuh cinta, dunia tuh milik berdua, betul apa kagak? Makanya kan saya selalu bilang anak muda, hati-hati, orang kalau pacaran 3B, buta, budak, bego, betul apa kagak saudara ya kan ya? Orang pacaran, hati itu nentuin, betul apa enggak? Kita bilang begini, lihat coba ya, kamu dokter, yang ini tukang parkir, betul apa kagak? Iya, itu dari levelnya aja itu enggak nemu, buta Bapak Ibu kagak lihat, betul apa enggak? Yang penting apa? Ganteng kayak siapa? Tom Cruise, betul nggak ya? Ganteng kayak siapa? BTS, ya kan sekarang lagi pada ngetren. Sekarang lagi ngetren apa? FC bangkit lagi, ya nggak ya? Yang nonton FC emak-emak semua, betul ya? Jarang anak muda yang nonton FC. Kenapa? Zamannya beda, ya. Sampai beda bilang gini, wih sekarang ganteng lu. Jerian sekarang tambah ganteng lu. Yang mana? Emak-emak men. Bu, Pak, kalau lagi jatuh cinta hati itu kan menentukan semua, betul apa enggak? Karena itu pagi ini kita belajar melihat kalau hati ini Tuhan perhatikan, karena di dalam hati ini ada respon yang Tuhan mau melihat, respon yang berkenan sama Allah. Maka itulah hati ini punya respon tentang apa? Positif atau negatif. Nah, coba sekarang kita lihat next. Bapak Ibu, ini merupakan gambar dari bangsa Israel. Pada waktu mereka disuruh oleh Musa mengintai tanah Kanaan. Bapak Ibu 12 pengintai diutus. Kemudian mereka mulai pulang kembali ke tanah ke tempat perkemahan dan respon mereka berbeda. Ingat, hati kita menentukan respon kita. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13, di dalam ayat yang ke-30 dan 31, firman Tuhan bilang begini,
Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Sekarang coba kita perhatikan. Bapak Ibu, yang 12 pengintai itu datangi, tanahnya sama apa enggak? Sama, tanah Kanaan, betul apa enggak ya? Enggak satu sebelah utara atau sebelah selatan, enggak, tempatnya sama. Kedua, yang dilihatnya itu bangsa yang ketemu sama enggak? Sama. Hasil bumi yang mereka lihat sama enggak? Sama, cuman bedanya adalah kenapa waktu mereka keluar respon mereka beda. Masalahnya ada di mana? Kesalahannya ada di mana? Di hati. Sekarang kita lihat di sini. Bapak Ibu, benar sekarang ini lagi gencatan senjata nih. Tapi gencatan senjata itu juga enggak benar-benar lagi aman, betul ya? Masing-masing sedang berusaha, tiap-tiap negara adik kuasa lagi berusaha untuk melihat dan mengintai satu dengan yang lain, betul ya? Orang-orang lagi pada bilang begini, nih lihat nih, Singapura nih kira-kira bakal dicaplok sama ini ya. Ini bakal begini, Amerika bakal begini. Dan kalau Amerika bergerak, Cina udah atur strategi, betul ya. Masing-masing tuh jadi istilah kasarnya, yang lain tuh negara cuma boneka doang. Ada blok kanan, ada blok kiri, ada blok segala macam. Indonesia kagak ada bloknya, betul apa enggak saudara? Ya kan ya. Nah ya, kemudian kita mulai lihat nih ini dan itu, saudaraku. Kemudian kita lihat dalam hidup kita, dolar. Kita mungkin bilang ini, dolar mah gua kagak punya. Udah amat itu dolar mau naik berapa puluh ribu kek. Tapi ingat, segala sesuatu pakai dolar. Bayar itu apa tuh hasil kita mau beli segala macam pakai dolar, betul apa enggak? Berarti semuanya naik Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, respon kita gimana? Makanya sekarang ayo ituin yang banyak, super apa diiniin ya, ditimbun yang banyak. Nanti kalau kagak ada lu bahaya lu. Bu, Pak, ini hari-hari ini Indonesia tuh lagi tidak baik-baik aja. Ya. Kemarin saya pergi ke, ya Tuhan izinkan saya jalan-jalan, di sana ada seorang anak Tuhan, dia pengamat juga, dia tinggal di sana nggak tinggal di Indonesia. Dia bilang, lihat nih ada dua kekuatan, dan September, Oktober itu hati-hati buat Indonesia. Terus saya pergi kemarin, kan koko saya dari Kanada kan datang ke sini. Datang terus dia bilang begini, nih ke tempat temennya. Dia bilang, wah di sini mah aman, karena di sini sebelah ada Jarum, sebelah sini ada punya optik Melawai, rumahnya begini-begini. Saya cuma ketawa, saya cuma bilang gini, iya. Respon yang kita lihat, wah ini aman kenapa? Apa yang kita lihat? Tapi saya bilang, saya mah aman kenapa? Punya Tuhan, betul apa kagak? Respon kita yang sekarang menentukan, respon kita negatif apa positif. Kita punya masalah, masing-masing punya masalah kan dalam hidup, betul apa enggak? Masalahnya adalah sekarang gini, respon kita apa? Negatif apa positif? Kalau respon kita negatif, enggak usah heran. Datang ke gereja juga muka udah kayak ondel-ondel, betul apa kagak? Iya kan ya, udah kagak ada senyumnya, ya. Nyanyi di sini kagak ada sukacitanya. Kenapa? Responnya ada di dalam hati kita udah yang jelek aja. Tapi kalau respon kita positif, kita tahu yang pegang hidup kita semuanya Allah, betul apa enggak? Makanya Kaleb bilang begini, enggak peduli itu mau seberapa gede pun itu raksasa, enggak peduli kota-kotanya sekuat apapun, enggak usah takut, kita bisa lawan mereka, betul Bapak Ibu? Bulan Januari, salah satu teman saya anaknya sakit. Mulai pertama kakinya bengkak. Dia mulai dari kaki, dari tangan bengkak. Dia gak gitu perhatiin Bapak Ibu. Maklum anak umur 7 tahun dia gak gitu perhatiin lah. Pikirnya dia ya anak tuh kan masih walaupun bengkak sedikit masih main, masih segala macam. Terus satu kali ke sekolah dipulangin sama gurunya. Karena mukanya dari kaki dari tangan udah ke muka Bapak Ibu, bengkak. Jadi mulai pertama bapaknya pikir nih nggak kenapa-napa tuh anak, nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa. Begitu dipulangin dia mulai aware, ada apa ya nih anak? Dia perhatiin bener loh. Dia bilang iya Luci, dari kepala katanya dari muka tuh udah bengkak semuanya. Akhirnya cari konsultasi ginjal. Karena takutnya kalau bengkak begini ginjal, betul ya? Pergilah, ada 2 profesor ginjal Indonesia. Satu di Harapan Kita, satu di Pasar Minggu.
Dia pergi yang ke pasar minggu. Pasar minggu periksa, cek semua. Ternyata anak ini ginjalnya ada yang bocor dan dokternya bilang, Bu, Pak, ini termasuk penyakit langka yang hari ini belum ada obatnya. Dan ini bengkaknya itu ya membuat makanan tuh nggak bisa keserap. Jadi dia keluar terus Bapak Ibu. Terus nggak ada obatnya. Dan di Indonesia itu sudah ada beberapa. Jadi mereka sendiri punya komunitas nih. Penyakit apa saya lupa namanya. Karena namanya susah, punya komunitas. Waktu dia tahu seperti itu, saya bisa bayangin lah. Anak umur 6 tahun. Emak bapaknya denger gitu. Nggak mungkin nggak hancur, betul apa enggak? Nangis, tiap hari kerjanya nangis. Sampai anaknya nih bilang begini, Mami aku bakal mati ya. Karena dokternya ngomong di depan anaknya, ini penyakitnya kayak begini. 3 hari kemudian saya datang ke rumahnya dia. Dia lagi pegangin anaknya, pelukin anaknya, dia usapin, terus dia bilang, Cik lihat ini kayak gini. Saya cuma bilang sama dia gini, sekarang kalian berdua, saya mau tanya sama kalian. Kalian mau percaya mana? Dalam hidup kita harus selalu punya pilihan. Antara kenyataan dengan kebenaran. Kenyataan anakmu sakit, kenyataan ginjalnya bocor, kenyataan nggak ada obat. Kebenaran berkata Yesus adalah Allah yang menyembuhkan. Kebenaran berkata bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kebenaran berkata mujizat Tuhan masih terjadi. Pilih mana? Saya bilang begitu. Kalau kamu pilih kebenaran, pegang kebenaran, respon kamu pasti beda. Mulai katakan sama anak itu, kamu sehat, kamu sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan kamu. Bapak Ibu, hari-hari ini dia mulai melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Obat-obat mulai dikurangin, dari positif 3 sekarang turun menjadi positif 1. Dan saya bilang, iman kita yang menentukan, respon kita yang menentukan. Maka itu Bapak Ibu, hati ini penting. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tetapi hati ini yang menentukan, betul apa enggak? Makanya kita bilang apa? Jaga hatimu baik-baik supaya respon kita itu enggak salah. Sebab respon itu menentukan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, belajarlah untuk memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan. Gereja itu enggak jadi jaminan kalau kita ke gereja kita udah memahami Allah, belum tentu. Ada banyak orang ke gereja yang dia pahami adalah pulang gereja dapat sembako, betul apa kagak? Ya, karena itu waktu kita beribadah di sini ada banyak kegiatan, ada ibadah kaum pria, ada ibadah kaum wanita, ada ibadah pemuda, betul apa enggak? Ya kan ya, Bapak Ibu itu kesempatan untuk apa? Memahami Tuhan. Pahami apa? Firman Tuhan bilang ini bahwa Tuhan itu punya tujuan. Makanya di dalam ayat yang kedua, di dalam ulangan yang kita baca, Tuhan bilang ingatlah untuk semua perjalanan yang engkau lakukan selama ini. Bapak Ibu, Tuhan cuma bilang gini, ayo ingat dari kita belum kenal Tuhan sampai kenal Tuhan, sampai hari ini ingat semua perjalanan yang Tuhan lakukan, yang kita udah lakukan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan karena di dalam setiap masalah yang datang, Tuhan bilang bukan Tuhan gak berkuasa, tapi dalam setiap masalah yang datang, Tuhan sedang mengajar kita apa? Kerendahan hati. Tuhan sedang mengajar kita apa? Taat. Tuhan sedang mengajar kita apa? Hidup bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya. Artinya apa? Next. Artinya begini, Bapak Ibu tahu nggak, manusia itu punya satu penyakit dari sononya, penyakit yang namanya sombong, betul apa enggak? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kuncinya karena apa? Sombong. Sebab Mang Iip bilang begini sama Hawa, Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu gak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Maka itulah kenapa firman Tuhan berkata dengan jelas 1 Petrus 5, Allah membenci menentang orang yang sombong. Bapak Ibu, ini kesalahan manusia. Pertama itu apa? Sombong. Manusia gak perlu diajarin buat sombong, tapi manusia perlu belajar rendah hati. Iya apa ya? Orang tuh kalau udah sombong Bapak Ibu, apa aja juga dia rasanya tuh udah di atas. Baru dikasih berkat dikit aja rasanya udah semua udah di atas, betul apa enggak? Baru rasanya waduh usahanya udah berhasil nih, baru mulai berhasil, jalan udah maaf kata kalau bahasa Perancisnya sengak, betul enggak? Iya enggak? Parkir, bang sini, parkir. Sopirnya tukang parkirnya bilang tunggu bu sebelah sono dulu, sini.
Lu jangan, cepetan kalau gua panggil, jangankan itu bayar parkir, pala lu gua bisa beli, betul apa kagak? Itu kalau orang kaya, merasa apa? Sombong. Nah Bapak Ibu, Tuhan tahu penyakit kita tuh seringkali sombong. Sombong ini penyakit yang bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena gak kelihatan di luar, betul apa enggak? Adanya di dalam, betul ya? Waktu kita lagi duduk di sini, terus kita bilang gini, WL-nya begini, ininya begini. Bukankah kita udah sombong, betul apa enggak? Nah Bapak Ibu, maka itu Tuhan bilang begini, Tuhan izinkan kita alami masalah dalam hidup kita sederhana. Tuhan mau ajarin kita untuk apa? Rendah hati. Bapak Ibu ingat, padang gurun itu semuanya serba terbatas. Bapak Ibu mesti ingat, di padang gurun itu makanan gak berlimpah. Mereka harus pungut makanan setiap hari, betul apa enggak? Belum ada rumah makan Padang, belum ada selero Minang, belum ada padang sederhana, belum ada Bapak Ibu. Indomaret, Alfamaret juga kagak buka di padang gurun, betul apa enggak? Segala sesuatu semuanya serba terbatas di sini. Dan disinilah bangsa Israel lagi belajar. Belajar untuk apa? Rendah hati. Bahwa benar-benar hidup itu ya cuma sama Tuhan. Nih, kemudian Tuhan bilang begini, kita lagi belajar bukan cuma rendah hati, makanya kita mesti ngerti begini. Kalau Tuhan izinkan masalah, mungkin gak sih selamanya kita sombong? Pak, Bu, ingat gak? Waktu kerusuhan 98 ada seorang konglomerat Indonesia. Selama ini beliau merasa semua bisa dibeli dengan uang. Beliau seorang entrepreneur, punya banyak sekali, kalau saya sebut namanya pasti tahu. Punya banyak sekali lahan-lahan, semuanya pakai merek namanya dia. Ya, banyak banget, baik di Jakarta, baik di Serpong, baik di Cibubur, banyak banget. Tapi tahu pada waktu kerusuhan 98, apa yang membuat beliau bertobat? Pada waktu salah satu mall dan hotelnya di daerah Jakarta Barat, itu dikepung massa, udah mau dibakar dan diserbu. Beliau bersaksi, beliau bilang begini, pada waktu itu terjadi, dia punya kenalan loh. Dia punya banyak kenalan jenderal-jenderal. Tapi pada waktu itu, Bu, Pak, itu tentara, itu udah kayak kacang goreng. Ditelepon laris banget kemana-mana, betul nggak? Waktu dia telepon, nggak ada stok tanda kutip. Semua tentara tuh udah dipanggil ke pejabat-pejabat yang tinggi mengamankan rumah mereka. Dan beliau bersaksi, malam itu beliau sadar harta, duit gak bisa buat apa-apa. Dan beliau berlutut dan beliau bilang, Tuhan, cuma Tuhan yang bisa tolong saya. Saya minta ampun. Sekarang Tuhan tolong, karena kalau mall ini gak kebakar, keserbu, hotel ini gak keserbu, gak kebakar, saya cuma tahu saya mau menyembah Tuhan. Dan Tuhan jawab, gak ngerti bagaimana masa bisa mundur sehingga mall yang ada di Jakarta Barat itu luput. Dan sejak hari itu dia ikut kebaktian di kantornya. Sejak hari itu dia selalu duduk dengar firman. Waktu saya berapa kali pelayanan di kantornya dia, kalau saya datang ke sana, saya datang jam 12 kurang seperempat, beliau tuh udah mulai masuk ke ruangan. Dan beliau ditungguin, diliatin karyawannya. Setelah karyawannya masuk, kebaktian dimulai, sebelum khotbah dia bilang begini sama saya, permisi ya Bu, saya ngomong sebentar. Dan dia ngomong sama karyawannya, dan dia marah sekali sama karyawan yang terlambat. Dan dia bilang begini, kalian tahu gak, jangan biarkan Allah menunggu. Ini perusahaan bisa ada itu karena Yesus. Kamu kebaktian, kamu enak-enakan, datang gak hormat, katanya gitu. Jangan biarkan Tuhan nunggu kita yang mesti datang lebih dulu. Kenapa? Padang gurun mengajar dia untuk rendah hati. Bahwa bukan uang andalannya, tetapi Tuhan. Amin. Kemudian belajar apa lagi? Di padang gurun belajar yang namanya ketaatan Bapak Ibu. Gak gampang loh buat taat, betul apa enggak? Bangsa Israel tuh mesti taat, ngapain? Tiap pagi dia mesti mungut mana. Cuman pagi doang Bapak Ibu, siang udah gak ada lagi. Maklum kita mah jadi emak-emak mah banyakkan khawatirnya daripada enggaknya, iya apa iya? Kalau mungut biasanya maunya lebih, betul apa kagak?
Makanya saya suka perhatiin ya, emak-emak tuh paling kreatif, apalagi emak-emak Indonesia, betul ya Bapak Ibu ya. Mau kondangan aja udah sedia plastik, betul apa kagak? Sementara yang lain makan, dia bebenah, betul apa kagak ya kan ya? Itu saya suka perhatiin, ini hebat banget nih emak-emak ya. Dia suka ngajakin susternya kalau kondangan di hotel-hotel mewah Bapak Ibu, di hotel-hotel bintang 5, pokoknya hotel mewah. Biasanya tuh anggur itu serenceng-serenceng, betul apa enggak? Ya kayak buah tuh udah berlimpah. Itu hebat loh, bisa punya plastik bawa pulang. Sampai satu kali saya pernah itu lagi mau pesta apa gimana ya, belum mulai pesta. Itu mama udah bungkusan. Saya bilang, waduh hebat amat ya. Itu dia bilang, itu bawa pulang katanya, yang punya pas saya bilang, itu bawa pulang. Anggur bisa 1 kilo, 2 kilo, dibawa pulang Bapak Ibu. Berarti dia udah siapin tas pesta, nggak lagi imut, amit-amit, betul apa kagak? Karena kalau imut kagak muat Bapak Ibu ya kan. Nah lihat bangsa Israel, bayangin nggak hidup di padang gurun, tiap hari bergantung sama yang namanya mana. Bangun pagi ngumpulin, udah kagak boleh nyimpen. Kalau nggak taat itu gimana, betul apa enggak? Bu, Pak, kadang kita berpikir iya ya buat taat itu nggak gampang. Bener, belum lagi tiang api dan tiang awan. Tuhan gak pernah ngasih tahu loh kapan mau berangkat, kapan mau tinggal, betul ya. Kadang-kadang pagi tinggal, sore malam udah berangkat, protes nggak bisa, ketinggalan, betul apa enggak? Tapi di sini Tuhan bilang apa? Ini ketaatan itu yang gak gampang. Makanya pada pagi ini kita mau bersyukur sama Tuhan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, bukannya Tuhan gak bisa berkati kita sampai banyak banget, bukan. Kadang-kadang Tuhan izinkan, hari ini ada, besok kita gak tahu mau gimana. Kadang-kadang Tuhan izinkan, aduh beras udah tinggal menipis nih ya, terus bagaimana ya, mau gimana ya. Kadang Tuhan izinkan. Untuk apa? Tuhan mau ajarin hati kita, bisa taat gak? Bisa taat gak untuk mengucap syukur? Bisa taat gak untuk tetap percaya? Bisa taat gak lakukan kehendak Allah? Bu, Pak, kita menikah. Kalau Tuhan bilang, hai istri tunduk sama suami. Kalau suaminya baik semua enak, betul apa kagak? Kita bilang, aduh kalau suaminya baik-baik semua seneng banget lah. Tunduk tuh kayaknya gampang banget. Suaminya baik, kaya kayak Ayub. Duh siapa yang kagak bisa taat, betul apa kagak ya? Ayub mana baik, mana luar biasa saleh, ya enak. Tapi seringkali kita ngadapin suami yang kayak begitu, betul? Kita mungkin mikir gini, aduh kalau punya istri yang nurut, enak bener ya. Sarah tuh nurut banget loh sama Abraham, ya enggak ya? Enak banget ya, tapi seringkali gak dapat. Masalahnya adalah begini, kita berani gak untuk tetap lakukan ketaatan? Saya kenal satu teman saya, kemarin dia baru cerita sama saya gini. Saya nunggu sama Tuhan. Saya cuma belajar, dia bilang sama saya gini, saya cuma belajar lakukan apa yang terbaik. Dia panggil saya Lause karena saya ngajar tamborin ya. Dia salah satu murid tamborin di ibadah ibu-ibu. Dia bilang, Lause saya cuma mau belajar, saya cuma pengen satu hari kalau Tuhan panggil saya pulang, hidup saya tuh benar sama Tuhan. Bu, Pak, suaminya selingkuh, 30 tahun gak pernah pulang. Di luar kelihatannya baik, Sabtu Minggu datang ke rumah untuk gereja bareng. Pegangan bareng, pelukan bareng, kebaktian bareng. Setelah itu selesai kebaktian minggu, laki pergi ke kuntilanak, istri di rumah. Ya, herannya orang-orang gereja itu cuma ibu gembala dan sekitar 4 orang yang baik sama dia yang tahu. Seluruh gereja nggak ada yang tahu. Dan bukan cuma itu aja Bapak Ibu, seluruh keluarganya dia bersaudara 8. Seluruh keluarganya dia, kakaknya, kokoknya, cicinya, adiknya tidak pernah tahu bahwa dia dengan suaminya 30 tahun hidup pisah. Bahwa suaminya punya selingkuhan dan dari selingkuhannya punya anak. Gak ada yang tahu. Yang dia lakukan adalah di hadapan keluarganya dia selalu melayani suami. Belajar untuk taat gampang? Enggak. Dia bilang, Lause enggak gampang, saya sering kali nangis, itu enggak gampang. Tapi kenapa dia lakukan seperti itu? Sederhana, dia cuma bilang begini, saya cuma mau belajar taat. Saya percaya kok kalau saya taat sama Tuhan, satu hari Tuhan pasti jawab doa. Satu hari suami saya bisa lepas sama kuntil anaknya dan satu hari dia bisa balik sama saya. Dan yang luar biasa dia bilang apa? Saya cuma belajar. Saya nggak mau cerita tentang suami saya di hadapan keluarga.
supaya keluarga tidak meremehkan dia. Satu hari waktu Tuhan jawab doa, dia balik sama saya, namanya tuh tetap baik dalam keluarga saya. Gampang? Enggak. Belajar taat sama Tuhan gampang? Enggak. Tetapi bukan berarti enggak bisa, betul ya? Dan pagi ini menjadi tantangan bagi kita. Kita udah taat firman Tuhan apa belum? Sebagai istri, sebagai suami, sebagai menantu, sebagai mertua, kita berani untuk taat belum? Enggak lihat untungnya kita, tapi lihat kita mau menyenangkan Allah. Enggak lihat posisinya kita, haknya kita, tapi yang kita lihat bagaimana Allah sendiri berproses lewat hidup kita. Bapak Ibu, waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah contoh ketaatan yang sempurna. Dia lepasin semuanya, dia mati di atas kayu salib, dia bisa datang ke dalam dunia, dia bisa. Alkitab bilang waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia bisa. Kan dia bilang sama bapaknya, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, dia bisa, betul apa enggak? Waktu dia ditangkap dia bisa, waktu Petrus memutuskan telinganya Malkus, dia bisa. Dia bilang kan, apa kamu kira aku tidak bisa menyuruh bapakku kirim malaikatnya, betul apa enggak? Bisa. Tapi apa yang Yesus lakukan? Alkitab katakan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, dia merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Sehingga ketaatan Yesus menjadi teladan buat kita. Supaya kita juga belajar dalam masalah persoalan pergumulan, tetap taat, tetap lakukan firman Allah. Amin. Dan di dalam ini, next kita juga ngerti masalah persoalan membuat kita bergantung hanya sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bergantung sama Tuhan, maka kita tahu Tuhan punya cara buat kita. Suami istri mengucap syukur sama Tuhan kalau anak-anak perhatiin. Tapi juga mengucap syukur sama Tuhan kalau anak-anak gak perhatiin. Betul? Ya, banyak orang bilang begini, masa tua yang paling ditakutkan adalah saat anak-anak menikah, kemudian kita dilupakan. Iya apa iya? Ada banyak yang saya lihat kasus-kasus waktu mereka udah tua, dilupakan. Anak sibuk dengan urusan sendiri, ketemu jarang, sementara orang tua, ya gitu aja. Ada satu ibu bilang begini sama saya, tolong dong doain tante. Saya bilang kenapa tante? Anak tante katanya janjinya mau ngirimin duit, tapi gak kirim-kirim duit sama sehari ini. Ya, tante mesti bayar listrik, tante mesti bayar air, katanya gitu. Biasanya anak-anak pada ngirim duit, tante telepon anaknya 3 laki-laki. Telepon ke si kokonya bilang entar. Terus nggak ini telepon ke adanya, entar dikasih tahu, terus nggak dikasih. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak dikirimin uang. Saya cuma bilang sama si tante gini, tante yuk kita belajar bersandar sama Tuhan. Yuk kita belajar, percaya bahwa waktu Tuhan izinkan, Tuhan mau kasih tahu sama kita, anak gak bisa jadi sandaran. Amin Bapak Ibu, Tuhan jadi sandaran. Makanya Tuhan bilang, lihat sampai putih rambutmu aku yang menggendong kamu. Ya, saya banyak ketemu dengan orang tua yang anaknya itu nggak mau dititipin emaknya, dititipin pakai jadwal Bapak Ibu. Nitip di sini ya, anak ada 4, nitip di sini 3 bulan, belum waktunya 3 bulan dibawa ke rumah yang kedua, karena yang pertama ini mau pergi, yang kedua nolak loh, itu emak nggak dibukain pintu loh Bapak Ibu. Dia telepon lo kakaknya, dia bilang, kok lu ngapain bawa mama ke sini? Kan belum jadwalnya di sini. Kata kokonya, iya cuman kurang seminggu, gue mau pergi gak bisa, terserah, pokoknya gue gak mau bukain pintu, itu bukan jatahnya. Bapak Ibu, ada lagi orang tua yang anaknya gak mau terima. Dia masukin orang tuanya ke panti jompo, rumahnya dia jual buat bisnisnya dia. Tapi hari ini saya mau bilang sama Bapak Ibu, Tuhan lagi bilang sama kita, kalau satu saat masalah pergumulan terjadi, ingat Tuhan lagi mau ajarin kita apa? Bergantung sama Tuhan. Bukan kecewa sama keluarga, bukan kecewa sama anak, bukan kecewa sama menantu, tapi belajar bergantung sama Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Lihat ya, aku izinkan semua terjadi supaya setiap kita mengerti manusia hidup bukan cuma dari roti. Kita hidup bukan karena dari apa yang kita punya, tapi daripada siapa yang memiliki hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu, kita baca komentar daripada para teolog. Matthew Henry berkata begini,
Pengalaman padang gurun menunjukkan bagaimana Allah menguji Israel bukan untuk mengetahui sesuatu yang Allah tidak tahu, tetapi untuk menyingkapkan isi hati mereka sendiri kepada mereka. Dan Calvin berkata, padang gurun adalah sekolah kerendahan hati. Allah meruntuhkan kesombongan Israel agar mereka sadar bahwa hanya karena rahmat-Nya mereka bisa hidup. Jadi kita bersyukur hari ini. Waktu masalah, persoalan, pergumulan datang dalam hidup kita, ternyata untuk memunculkan apa yang ada di dalam diri kita. Tujuannya apa? Yang terakhir, pemahaman kita kepada Allah akan menghasilkan ketenangan di dalam batin kita. Ketenangan dalam batin kita apa? Kita tahu Dia adalah Allah yang berdaulat loh buat kita. Kita ngerti Dia punya kita. Dan kita juga tahu Dia mengasihi kita. Dia menyertai kita. Dan itu yang membuat hidup kita menjadi berkemenangan. Kita bisa berkata begini, Tuhan terima kasih. Tuhan tahu yang saya perlu. Tadi ya, saya nggak tahu sih namanya siapa ya, bersaksi ya kan ya, cerita sederhana bener tentang apa? Cuman susu kacang doang, betul apa kagak? Bapak Ibu waktu denger itu yang ada dalam hati kita, respon kita apa? Sederhana doang. Dia cuma pengen makan susu kacang, bisa nitip sama suaminya, tapi hari itu dia kagak nitip, dia lagi jalan ketemu. Bapak Ibu kelihatannya tuh sederhana banget. Tapi Bapak Ibu tahu nggak kalau kita punya pemahaman yang benar sama Tuhan, kita bisa mengerti dan kita bisa melihat begini, Tuhan benar ya, kalau susu kacang aja Tuhan bisa tolong. Gak mungkin masalah yang besar, kontrakan rumah, semuanya Tuhan gak tolong, betul apa enggak? Sehingga waktu keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan, kita gak kecewa sama Tuhan. Tapi kita punya pemahaman, kita punya ketenangan dalam hati kita karena kita tahu Dia sedang bekerja mengatur segala sesuatu begitu indah dalam hidup kita. Seorang teman saya cerita begini, dia mau periksa ginjalnya di Penang. Dari Jakarta, dari Indonesia dia udah search, udah konsultasi dengan dokter di Penang, ahli ginjal, udah search semuanya. Bu, Pak, dia belum pernah keluar negeri selama ini. Inggris yes or no bisanya jawabnya or doang, ya gak ya? Jadi terbatas banget. Pikirnya kalau ke Penang kan mendingan, itu kan bahasa Melayu ya gak ya? Setidaknya bahasa Indonesia, dokternya bisa bahasa Indonesia. Jadi dia daftarlah, daftar online Bapak Ibu. Udah konsultasi sama dokter, daftar online, dapat jadwal, dapat tanggal, dapat jam. Jadi dia berangkat. Karena kalau dia udah setting begitu, biasanya di sana itu dijemput di airport, betul ya? Udah dijemput di airport langsung dibawa ke rumah sakit, ya kan ya? Karena buat besoknya itu udah dapat giliran nih profesor. Udah Bapak Ibu, berangkatlah dia sama keponakannya. Sampai Penang dia bilang, gue kayaknya kagak ngerti apa-apa nih, mau kemana, cuman dikasih tahu. Pokoknya keluar dari gate, entar lihat tuh ya, pada pegang papan tuh, nama-nama rumah sakit, atasnya bawahnya nama-nama pasien, betul ya? Saya juga belum pernah ke sana, cuman dia bilang begini, itu udah bawahnya nama-nama pasien. Jadi keluar dia udah pede aja, dia cari pertama nama siapa? Rumah sakit. Dapat nama rumah sakit, dia cari doang papan namanya dia, kagak ada namanya Bapak Ibu. Dia bingung, dia nanya, ini ke rumah sakit ini, nama saya kok kagak ada. Kata yang jemput, ini nama-nama yang dijemput, masuk hitungan buat masuk mobil ke rumah sakit. Dia bilang, saya udah daftar, dia kasih lihat, saya udah daftar nih sama profesor ini di rumah sakit Anu, datang hari ini saya udah janji, boleh gak saya ikut mobilnya? Orang sono gak kayak orang Indonesia Bapak Ibu, ya 46 kalau bisa 7, betul kagak ya kan ya, nggak kayak orang Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi kalau kagak ada namanya kagak boleh masuk, ditolak sama sopirnya, nggak bisa, yang bisa ikut cuma buat nama ini doang. Panik nggak? Panik. Janjian apa? Besok ketemu sama profesor, mau tindakan. Gimana? Akhirnya dia bilang ya udah dah, naik taksi. Mau tinggal di mana nggak ngerti karena nggak ada namanya di situ, belum tentu bisa langsung hidup di rumah sakit, ya nggak ya? Mau tinggal di mana nggak ngerti, main stop taksi aja, masuk, dia bilang gini, tolong dong, ada nggak apartemen atau hotel deket rumah sakit ini? Nah, sopir taksinya bilang begini, bisa bahasa Melayu, dia bilang, ibu mau kemana? Dia bilang saya mau ke rumah sakit ini, saya mau berobat apa? Dia kasih tahu ke sini, dokter ini, dia sakit ginjal. Bapak Ibu, tiba-tiba ini sopir taksi bilang begini, Bu, ibu mau nggak ikutin saran saya? Saya punya usul,
Sebetulnya itu profesor ginjal itu bukan yang nomor 1 di Pineng. Ada yang nomor 1 di Pineng, bukan dia. Lebih terkenal dia, tetapi yang pintar benar buat ginjal ada. Bukan di rumah sakit itu, rumah sakit lain. Ibu mau gak saya daftarin ke sana? Bapak Ibu, pemahaman akan Tuhan menghasilkan ketenangan. Kadang Tuhan izinkan, Tuhan belokkan rencana kita. Tapi kalau hati kita benar sama Tuhan, kita ngerti ada tujuan, ada sesuatu yang indah yang Tuhan udah siapkan. Karena itu mari benahi hati kita, jaga hati ini. Kalau ada masalah, jangan buru-buru nyalain Tuhan. Kalau ada masalah, jangan cepat panik. Tapi belajar untuk tinggal tenang, pahami dia adalah Allah yang berdaulat bagi kita. Gak mungkin dia rancangan kecelakaan. Pada waktu dia belokkan sesuatu, dia punya tujuan yang lebih besar bagi hidup kita. Sehingga boleh ada masalah, boleh ada pergumulan, hati kita tetap tenang. Karena kita tahu kita punya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kadang-kadang kita gak mengerti jalan hidup kita, kemana Tuhan bawa kita. Kita sebagai manusia pengen selalu yang pasti. Kita selalu pengen segala sesuatu itu tertata rapi seperti apa yang kita mau. Tetapi ada masanya dalam hidup kita. Allah izinkan kita masuk ke padang gurun. Allah izinkan kita dipimpin ke jalan yang kita gak tahu. Di depan kita gak pernah ngerti, situasi kita gak bisa kendalikan. Kondisi kita gak pernah tahu. Tetapi waktu kita memahami dia, kita menjaga hati kita, maka kita percaya di dalam ketenangan kita tahu dia yang memiliki hidup kita. Dia siapkan yang terbaik buat kita. Dia yang memiliki hidup kita. Dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Dia yang memiliki hidup kita, yang memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Hari ini dia sendiri memimpin kita karena namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Meterangkan firman yang kami dengar pada pagi hari ini ya Allah. Tolong kami untuk bisa menjaga hati kami. Supaya kami bisa berespon benar waktu persoalan datang. Supaya kami boleh belajar di dalam segala sesuatu mengerti. Ada sesuatu yang sedang Tuhan ajarkan buat kami. Kami boleh belajar ketaatan. Kami boleh belajar untuk kami boleh setia sama Tuhan. Kami boleh belajar dalam hidup kami untuk menundukkan diri kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami boleh memiliki ketenangan bahwa kami tahu Allah yang berdaulat, yang memegang kami, Allah yang sudah mati bagi kami adalah Allah yang pasti akan memimpin kami dalam jalan kemenangan-Mu. Karena itu Tuhan, ini hidup kami, ini keluarga kami, ini anak-anak kami, ini masa depan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu keadaan di luar sana kelihatannya tidak baik-baik saja. Tapi kami bersyukur selama Allah yang baik memimpin kami, semua pasti akan baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.